Miraculous People, kembali lagi di Miracle Talks. Kali ini sesuai dengan judulnya, kita akan menampilkan reaction video Agna hack TikTok yang akhir-akhir ini banyak dibahas. Dan saya akan memberikan komentar yes or no. Kenapa yes dan kenapa juga no. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi kita tonton yuk videonya. This is how I get rid of my pimples overnight. We're gonna need aspirin, a spoon, and a hard surface. You're gonna need a couple tablets depending on if you're doing spot treatment or if you're doing your whole face. For my whole face, I usually do about 4 to 5 tablets. Spot treatment, it's probably about 2 to 3. Now you're gonna take your spoon and you're gonna start by crushing up the tablets like this. You're gonna keep crushing each tablet until it turns into a fine powder. Once you get it to a point where you think it's powdery enough, then you can start to add the water. I like to do a little bit at a time, that way I can make sure it turns into more of a paste and it's not too watery. Then this is where you start to apply. Because it's made out of pills, it's pretty grainy, so it makes for a good exfoliant. I like to scrub it all over my face, and then I let it sit for about 10 to 15 minutes. You know it's ready to come off once your face starts to feel a little dry and powdery. For more stubborn pimples, I like to leave it on overnight. Well, I hope this was helpful. I've been doing this for years and it's always been a lifesaver. Leave a comment and let me know if you like it. Yes and no. Karena aspirin merupakan obat dengan kandungan asam asetil salisilat atau turunan asam salisilat yang merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid yang bermanfaat untuk mengatasi rasa nyeri pada kepala, sakit gigi, dan nyeri pada otot. Dan seringkali aspirin digunakan untuk mengencer darah pada pasien-pasien pasca serangan jantung. Aspirin dipercaya dan digunakan pada beberapa orang sebagai bahan peeling atau masker wajah karena mengandung turunan asam salisilat. Walaupun sebagian orang mempercayai bahwa aspirin mampu untuk mengatasi jerawat, nyatanya tidak semua jenis jerawat dapat diobati dengan menggunakan masker aspirin ini. Jenis jerawat yang dapat kamu atasi dengan menggunakan asam salisilat ini adalah jerawat tipe komedonal, misalnya blackhead dan juga whitehead. Sedangkan untuk jerawat yang tipe meradang, sebaiknya jangan menggunakan produk dengan kandungan asam salisilat kecuali digunakan dengan dosis yang tepat dan sudah teruji secara klinis. Asam salisilat sebenarnya dapat juga digunakan pada kondisi jerawat yang sedang meradang. Karena asam salisilat berfungsi sebagai eksfolian atau mengelupaskan sel-sel kulit mati yang menjadi sumbatan pada cikal bakal munculnya jerawat. Asalkan bahan asam salisilat yang digunakan tidak dalam bentuk butiran scrub atau digosokkan pada permukaan kulit yang sedang mengalami jerawat meradang, karena akan memperburuk kondisi jerawat kamu dan akan semakin menambah peradangan pada kulit kamu. Untuk itu, konsultasikan kepada dokter yang ahlinya di bidang ini sehingga kamu akan mendapatkan pengobatan dengan menggunakan bahan asam salisilat dengan lebih tepat dan juga lebih aman. Oke, sekarang kita beranjak ke video yang kedua. Yes, tetapi sebaiknya ketiga bahan ini jangan dicampur menjadi satu. Kenapa? Terlebih dahulu saya akan membahas mengenai turmeric atau kunyit. Turmeric atau kunyit adalah tanaman yang banyak ditemukan di negara Asia Tenggara. Biasanya digunakan untuk memberi rasa yang otentik pada makanan. Selain itu, kunyit juga sering digunakan sebagai bahan dalam pengobatan tradisional. Berdasarkan hasil studi, bahan aktif yang dikandung di dalam kunyit disebut dengan kurkumin. Kurkumin dipercaya mengandung antioksidan
antioksidan dan juga antiinflamasi atau anti peradangan. Karena itu, kurkumin dapat digunakan untuk mengobati jerawat dan juga mengatasi bekas-bekas jerawat. Sedangkan coconut milk atau biasa kita sebut dengan santan kelapa, meskipun memiliki daya pembersih kulit dan antibakteri yang baik, tetapi akan mengakibatkan kulit menjadi lebih berminyak. Karena itu, sebaiknya dihindari pada saat kita berjerawat, apalagi kalau kita memiliki kulit berminyak. Tidak hanya itu saja, turmeric atau kunyit pada saat diaplikasikan pada wajah akan meninggalkan warna kuning yang tidak mudah untuk dihilangkan, meskipun sudah beberapa kali mencuci wajah. Dan bahkan pada beberapa orang yang memiliki kulit yang sensitif, ada resiko kemungkinan terjadinya reaksi atau respon alergi. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan dengan dokter kamu bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi kulit berjerawat. Next, video yang ketiga, video terakhir ya. I ain't tryna. Yeah, ain't tryna be cool like you. Wobbling around in your high heel shoes, I'm clumsy. Made friends with the floor. 2 for 1, you know a bitch by 4. And 2 left feet, you know I always drop. Wah, dicampur dengan lem. Big no-no. Saya bisa membayangkan betapa pekatnya masker ini. Mungkin maksudnya meniru menjadi masker peel off. Oke, kita bahas satu persatu ya. Apakah vitamin C dapat digunakan untuk mengobati jerawat? Secara ilmiah, vitamin C atau yang disebut dengan ascorbat memiliki kemampuan untuk dilarutkan di dalam air dan sangat penting untuk digunakan dalam kesehatan kulit. Salah satunya manfaatnya adalah untuk memudarkan bekas pigmentasi karena jerawat atau yang sering disebut juga dengan post-inflammatory hyperpigmentation. Namun jika kulitmu tergolong kulit yang sensitif, sebaiknya menghindari produk yang mengandung vitamin C dengan kandungan yang tinggi. Gunakanlah vitamin C dengan dosis yang ringan, misalnya sebesar 5%. Atau lebih amannya, konsultasikan dengan dokter kamu. Kemudian, apa itu activated charcoal? Activated charcoal atau yang biasa disebut dengan karbon aktif biasanya dihasilkan dari proses pembakaran tempurung kelapa sawit yang sudah tua dari bahan bambu atau serbuk kayu yang telah melalui proses pengaktifan sehingga meningkatkan daya serapnya. Activated charcoal atau karbon aktif ini merupakan bahan alami yang dipercaya bermanfaat untuk kulit. Manfaatnya antara lain mampu membersihkan kulit, menyerap sisa-sisa minyak pada permukaan kulit, mengangkat sumbatan pada pori-pori kulit dan juga mengangkat sel-sel kulit mati yang terdapat pada lapisan kulit teratas. Selain itu, karbon aktif juga dapat digunakan untuk mengatasi keracunan makanan atau overdosis pada bahan makanan atau minuman. Walaupun activated charcoal ini tergolong bahan yang aman, tetapi kalau dicampur dengan lem yang sebenarnya notabene tidak tergolong dalam bahan skincare, maka pada saat dia menempel pada permukaan kulit kita dan kita angkat, dia akan mengelupaskan juga lapisan kulit kita yang paling atas. Tentu saja ini akan menimbulkan rasa sakit atau rasa tidak nyaman, seolah-olah kita sedang melakukan waxing pada kulit wajah kita. Dan seringkali akan menimbulkan rasa gatal, kemerahan, iritasi, bahkan luka pada permukaan kulit wajah kita. So, big no-no ya untuk masker yang dicampur dengan lem yang merupakan DIY masker kali ini. Nah, sudah ada 3 video TikTok yang kita bahas kali ini. Dan kesimpulannya adalah selalu konsultasikan dengan dokter yang kompeten untuk semua problem kulit kamu. Jangan asal meniru formula A, formula B, atau formula C yang kamu lihat dari internet dan belum tentu teruji secara klinis.
Gunakanlah produk yang aman dan sudah teruji secara klinis, karena kulit wajah kamu adalah aset yang berharga yang harus terus dijaga. Jika kamu masih penasaran dan memiliki pertanyaan seputar jerawat atau problem kulit lainnya, kamu dapat connect with Miracle di akun sosial media Miracle berikut. Oke, terima kasih buat kamu yang sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye.